Hello, welcome everyone. Welcome back to Jason's Translation YouTube channel. Oh, okay, I'm so happy that I can meet you again. In this video, we are talking about how then we can measure how far we acquire English and spoken English. Banyak dari kita merasa nggak yakin sudah sampai mana pemahaman kita dan penggunaan bahasa Inggris kita di level apa. So, salah satu yang harus kita analisis adalah penggunaan kosakata. Bener banget. Di dalam casual English, as we know that we use the language as the communications. So, we have to also look at how then actually the target language works. One of it is the use of idioms. Dalam bahasa Indonesia, kita juga menggunakan idioms. Tetapi di sini, Josin akan berikan 20 idioms bahasa Inggris yang umum banget digunakan dan ini bisa kalian lakukan, gunakan saat kalian mencoba untuk berbicara. So, are you ready? Let's get started. Dalam bahasa Indonesia, kita juga mengenal beberapa idioms. Salah satunya adalah, kita lihat di sini ada 5 contoh. Yang pertama, kita punya jago merah. Jago merah itu apa? Api, bisa. Oke, si jago merah melahap, ya kan? Melahap bangunan. Jago merah di sini, it seems like huge flame. Kita bisa tulis di sini huge flame. Oke. Lalu kemudian di sini meja hijau. Nah, meja hijau itu berarti kita judicial board, jadi hakim, ya kan? Court, pengadilan. Kita bisa gunakan kata meja hijau, pengadilan. Lalu kemudian gaji buta, gaji atau payment yang kita dapat tanpa harus bersusah payah, gaji buta. Atau lalu kemudian di sini yang terakhir adalah pusing 7 keliling, yang artinya pusing banget nggak tuh. Nah, ini adalah beberapa idiom dalam bahasa Indonesia yang sering banget kita dengar. Mau dari film atau mungkin dari musik, sering banget kita temukan idiom ini. Nah, kemudian sekarang kita mencoba untuk mencari tahu idiom yang sering banget digunakan dalam bahasa Inggris. Kita mulai 20 idiom untuk kalian. Let's get started. Pertama yang akan kita pahami di sini adalah a blessing in disguise. Artinya apa sebenarnya? Oke, blessing itu kita bisa artikan berkat, ya kan? Disguise itu penyamaran. Oke. Nah, the idiom itu memiliki satu konsep, ya. Salah satunya adalah dengan menggunakan metafora. Oke, dari mencoba untuk mewakili suatu maksud dengan benda yang lain atau objek yang lain yang memiliki karakteristik yang sama. A blessing kita tahu berkat, oke, lalu kemudian disguise penyamaran, artinya apa? A blessing in disguise itu adalah sebuah berkah di dalam sebuah penyamaran. Ini bisa kita sebut dalam bahasa Indonesia adalah selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Nah, seperti itu. Peristiwa kita tidak tahu bagaimana hikmahnya sehingga kita sebut dengan idiom ini. Contohnya adalah the earthquake in Aceh in 2005 had a blessing in disguise. Gempa di Aceh tahun 2005 memiliki hikmah di balik itu. You got it? Oke, selanjutnya. Blow up. Oke, blow up. Ini merupakan phrasal verbs. Alright. Yup. Nah, blow di sini artinya meniup. Oke. Dalam bahasa Inggris, termasuk ke dalam collocation, kata blow ini memberikan konotasi mengacaukan, meniup. Semisal ini contohnya adalah pohon diterpa angin. Nah, kita gunakan kata blow. Atau semisal kita gunakan kata mengacaukan. Semisal karena blow itu berkaitan dengan angin yang sifatnya merusak, maka kata blow di sini kita artikan sebagai konteks negatif. Lalu kata up di sini sebagai preposition dalam phrasal verbs memberikan konteks constant atau sesuatu yang bergerak naik gitu. Jadi bukan fluktuatif tapi grafiknya naik. Nah, maka kita bisa katakan di sini blow yang ditiup berulang-ulang terus-menerus kita sebut mengacaukan. Oke? Contohnya, Sinta has been getting upset lately. Someone blew up her party. Sinta masih saja jengkel. Seseorang mengacaukan pestanya. Nah, kita gunakan kata blew up. Itu lebih casual. Lalu kemudian, selanjutnya, blue in the face. Blue itu artinya apa? Warna biru. In the face, wajah. Maksudnya apa? Di sini diartikan mengucapkan perkataan yang sama berulang kali. Oke. Dalam idioms atau dalam konotasinya, kata blue ini merujuk
pada sesuatu yang sifatnya gelisah atau sedih. Contohnya adalah feeling blue. Feeling blue. Nah, contohnya di sini feeling blue. Ini artinya merasa sedih. Atau semisal out of the blue. Nah, ini juga sering banget in American English. Artinya apa? Tiba-tiba saja, out of nowhere. Oke? Apalagi? Black and blue. Nah, black and blue itu artinya apa? Lebam. Dalam konteks ini, blue in the face kita sebut mengucapkan perkataan yang sama berulang kali. Atau kita bisa gunakan literal English, okay? Like talk over. It's okay. Contohnya adalah he couldn't break down his speech content, so he was blue in the face. Dia tidak mampu menjabarkan isi pidatonya, jadi dia mengucapkan kata-kata yang sama berulang kali. Atau kita bisa sebut repeat the words. Nah, kalian tinggal pilih aja. Justin berikan beberapa ekspresi dengan konteks ini. Senyamannya kalian. Lalu kemudian selanjutnya di sini kita punya blue blood. Nah, blue blood, darah biru. Seperti halnya bahasa Indonesia. Dia yang berdarah biru. Aduh, Justin mah darah apa ya? Darah merah aja deh. Yang contain hemoglobin. Alright. Contohnya di sini, the title Roro in his complete name shows the fact that she has blue blood. Gelar Roro pada namanya menunjukkan kalau dia adalah keturunan ningrat. Nah, ini biasanya disematkan dalam konteks apa? Masyarakat yang memiliki klaster atau memiliki urutan kasta seperti itu. Mungkin orang Bali, orang Lombok, ya kan? Ada yang namanya Brahmana, terus kemudian Satria, Waisya, Sudra, seperti itu. Lalu kemudian selanjutnya kita bisa sebut di sini a brain. Nah, seperti yang kita tahu, ini artinya otak. Brain means otak. Dalam hal ini, brain ini menjadi metafora dari orang yang cerdas. Artinya orang yang sering banget menggunakan kecerdasan otaknya. Atau kita bisa sebut di sini, misal kata yang tepat mungkin juga intelligent, oke, atau clever, oke, atau smart. Oke, terserah. Kalian mau pilih yang mana? Alright, orang yang pintar sekali. Contohnya, Muhammad always gets the high score in the class. His friends call him a brain. Muhammad selalu mendapatkan nilai terbaik di kelas. Teman-teman menjulukinya si pintar. Enak banget. Alright. Lalu kemudian selanjutnya, rack one's brain. Oke. Nah, seperti yang kita tahu, kata brain tadi apa? Merepresentasikan apa? Thought, pikiran. Sehingga di sini apabila ada kata rack yang artinya memeras, oke, seperti squeeze, seperti itu, artinya apa? Dalam konteks kita menggunakan otak kita force, kita tekan, kita dorong untuk berpikir, oke? Maka kita sebut di sini berpikir keras, gitu, bukan think hard. Boleh sih, tapi not that casual. Oke, contohnya adalah I racked my brain, but I couldn't remember where I left my key. So, aku sudah berpikir keras, tapi aku tidak bisa mengingat di mana aku menaruh kunciku. Gimana? Lebih enak, bukan? That's the thing. Lalu kemudian selanjutnya, bisa kita lihat di sini, be the best thing since sliced bread. Oke, fantastis. Ini kita sebut sebagai proverb. Kalau dalam bahasa Indonesia, kita sebut sebagai peribahasa. Okay, menjadi hal yang terbaik since sliced bread. To be honest, saya nggak tahu terlalu banyak tentang konotasi bread di sini. Banyak sekali bahasa Inggris yang menggunakan kata bread. Tapi dalam hal ini konteksnya adalah fantastis. Contohnya begini, the researchers finally finished the experiment. It was the best thing since sliced bread. Akhirnya para peneliti itu menyelesaikan penelitiannya. Hasilnya sangat fantastis. You got it. That's really good. And then, the following. Coba perhatikan. Be on the bread line. Nah, masih menggunakan kata bread atau roti. Oke, be on the bread line. Miskin. Nah, ini adalah konteks misal begini. Kalian kalau misal ketemu sama orang yang suka membagi-bagi jatah. Nah, kalau kita sebagai orang Indonesia sering banget kita memakan nasi. Tapi kalau orang Western cenderung memakan roti. Nah, breadline di sini adalah mungkin memberikan gambaran tentang apa? Antrian orang-orang yang menerima roti, gitu. Jadi be on the breadline menjadi salah satu dari orang yang menerima antre ini, kita bisa konotasikan orang yang tidak mampu, sehingga kita bisa sebut miskin. Kalau misal kita sebut poor,
itu it's okay. Alright? Tapi di sini mungkin lebih enak untuk memperhalus seperti itu. Contoh kalimatnya, giving the poor will not ever cause us beyond the breadline. Oke? Bersedekah kepada yang tidak mampu tidak akan menyebabkan kita jatuh miskin. Lebih enak. Alright? Lalu kemudian selanjutnya, shoot the breeze. Oke, ini menarik. Kata shoot di sini menembak. Oke? Lalu breeze di sini udara dingin. Alright. Nah, coba perhatikan di sini, breeze itu dalam konteks idiom seringkali kita konotasikan sebagai halnya silence. Oke, ini merujuk ke silence. Alright, kalau misalnya kita gunakan kata shoot the breeze, artinya kita mencoba untuk menembakkan udara dingin, artinya apa? Cooling the situation, ngobrol santai. Oke, cooling the situation. Contohnya, it has been so long since we saw each other. Why don't you come over my house and shoot the breeze? Ini enak banget kan? It has been so long since we saw each other. Why don't you come over my house and shoot the breeze? Sudah lama sekali kita tidak saling bertemu. Kenapa? Kamu tidak datang ke rumahku dan mengobrol santai. Coba, kamu bisa gunakan kata ini. Oke? Lalu kemudian selanjutnya di sini ada break down something. Nah, break down ini merupakan apa? Phrasal verb. Oke? Nah, dari kata break sendiri itu artinya memecah, membagi, oke, merusak bisa. Down itu artinya mengurangi, turun. Oke, di sini kita berikan konteks kurang atau turun. Oke, jadi break down something itu artinya apa? Membagi ke dalam beberapa bagian atau divide into several parts. You got it? Kita bisa artikan divide. Contoh kalimatnya, when Sinta wrote down an essay, she broke down her opinion into 10 paragraphs. Ketika Sinta menulis esainya, dia membagi pendapatnya menjadi 10 paragraf. Enak banget. Ini juga tidak hanya contohnya membagi aja, misal break down the speech, break down the idea, ya kan? Kalau semisal subjeknya itu mesin, breakdown, semisal my washing machine broke down, itu artinya rusak, seperti itu. Jadi ada beberapa makna yang sama juga menggunakan breakdown. Kemudian, selanjutnya, break up. Nah, break ini juga merupakan phrasal verb. Oke, sekali lagi, phrasal verb yaitu kombinasi dari verb dan juga preposition. Break di sini artinya apa? Merusak, menghancurkan, mengurai. Up di sini artinya konstan, terus berlanjut, kan gitu. Nah, maka di sini karena udah rusak dan dilakukan berulang-ulang, kita bisa artikan apa? Keep apart. Oke, yang artinya berpisah. Contohnya adalah Rodia said that she wouldn't break up with her husband no matter what. Rodia berkata bahwa ia tidak akan menceraikan suaminya apapun yang terjadi. Ya, kayak orang berpasangan, kadang kita bilang break up with someone. Oke, break up. Good. Lalu kemudian, selanjutnya, bring home to. Nah, ini menarik. Dalam konteks phrasal verb, sering banget kita temukan verb, lalu kemudian ada home. Nah, home itu artinya return atau kembali. Oke, kalau misal bring artinya bawa atau membawa, membawa home kembali to ke. Nah, ke arah mana? Jadi kita bisa sebutkan di sini wake, membangunkan atau menyadarkan seseorang. Membawa seseorang kembali kemana? Nah, seperti itu. Membalikan apa? Kesadarannya. Contohnya, the lecture at the mosque brings home to Daniel the best way of enjoying the temporary life. Khutbah di masjid tadi menyadarkan Daniel tentang cara terbaik menikmati hidup yang sementara. Enak banget. Brings home. Oke? Alright. Lalu kemudian selanjutnya, bring out. Ini juga merupakan phrasal verbs. Bring yang artinya membawa, out artinya keluar. Oke? Jadi di sini kata bring out ini kita sebut sebagai menyajikan. Bring ini lebih spesifik pada konteks physical. Contohnya begini, kamu mau mengundang teman-teman kamu. Mereka datang, lalu kamu berniat menyajikan makanan, seperti itu kan? Nah, yang bisa kita lihat yaitu coba bawain ini ke meja gitu. Oke, atau kita sebut serve. Oke. Menyajikan, boleh. Tapi konteksnya adalah dari dapur kita angkat, kita bawa keluar. Nah, ini kita sebut sebagai menyajikan. Oke, bahasa Inggris itu begitu. Jadi sering banget menggunakan phrasal verbs. Contohnya, Mina likes Berkah restaurant a lot. The service is comfortable and the waitresses bring out the food politely.
Mina sangat suka restoran berkah, pelayanannya nyaman, dan para pelayannya menyajikan makanan dengan sopan. You got it? Oke, selanjutnya. Be broke. Oke, be broke ini sering banget diucapkan. Be itu adalah verb atau to be. Broke ini adalah situation dari rusak, maka di sini konteksnya sering banget dirujuk pada ketika kita tidak punya uang. When we have no money. Oke, kalau misalnya kita punya banyak uang, kita gunakan kata be loaded. Dari kata load, memuat. Karena muatannya banyak banget. Nah, muatan apa? Itemnya kita rujuk ke uang. So, be loaded. Huda was broke, so he worked. Huda tidak punya uang, jadi ia bekerja. Gimana? Enak bukan? Seperti itu. Lalu, kemudian, selanjutnya. Push the boat out. Oke, push kita tahu apa artinya? Mendorong. Boat ini sampan, kapal, oke, boleh. Sampan juga boleh. Out, keluar. Oke. Nah, di sini coba perhatikan, menghabiskan banyak uang biasanya karena perayaan. Push the boat out. Oke. Rosida would keep her birthday in secret. She pushed the boat out at the last birthday. Rosida akan merahasiakan ulang tahunnya. Dia menghabiskan banyak uang di ulang tahun terakhirnya. Nah, the boat di sini requires a part of the journey. Lalu kemudian ketika kita berlayar in the voyage, biasanya apa? Kita mengeluarkan banyak uang. Seperti itu. Kemudian, selanjutnya, miss the boat. Masih menggunakan kata the boat, kapal. Nah, miss ini lewat atau melewatkan. Sehingga apa? Miss the boat di sini, kita semisal bayangkan ada orang yang tersasar. Oke, di dekat perairan. Lalu kemudian dia menginginkan tumpangan, kan begitu. Nah, the boat ini adalah sesuatu yang dia inginkan untuk selamat dari tempat itu. Jadi kalau dia semisal kelewatan benda boatnya atau sampannya, kita bisa bilang bahwa dia kehilangan atau melewatkan kesempatan. Contohnya adalah, you didn't come to book bazaar yesterday. You definitely missed the boat. Kamu tidak datang ke bazar buku kemarin, kamu pasti melewatkan buku yang kamu inginkan. Nah, ada sesuatu yang kita inginkan, kita representasikan, kita wakilkan dengan kata boat. Enak banget. Lalu kemudian selanjutnya, be in the same boat. Oke, ada di boat di sini kita sebut sebagai keadaan. Oke, boat. Oke, kita berada di kapal yang sama, kita bisa sebut sebagai kesulitan yang sama. Berada di tengah-tengah perairan dan kita berada di sampan yang sama. Okay, not with the half same, like we have same difficulty. Sometimes we say so, but we can say we are in the same boat, man. Contoh dalam kalimatnya seperti ini. It is pity of that you cannot use a dictionary in exam, but at least everyone's in the same boat. Sayang sekali kamu tidak bisa menggunakan kamus saat ujian, tetapi setidaknya semua orang merasakan kesulitan yang sama. Oke, lalu kemudian selanjutnya, a closed book. Nah, ini sering banget kita dengar dalam movie. Book di sini itu adalah cognition atau pengetahuan. Oke, atau fact atau truth. Ini yang direpresentasikan. Lalu kemudian apabila bukunya tertutup, maka kita tidak bisa membaca apapun. Sehingga kita bisa sebut sebagai misteri. Masih nggak tahu apa isinya. Contohnya adalah the tragedy of awful accident at Tuntang Bridge is still becoming a closed book. Kejadian atas kecelakaan naas di jembatan Tuntang masih menjadi sebuah misteri. Yo. Enak bukan? That's the thing. You will find a lot of words like this when you meet native speakers. Trust me. And then the following here. Hit the book. Now, after close the book, kita masih gunakan kata book. Buku di sini. Buku kita sebut sebagai apa? Cognition. Nah, di sini konteksnya adalah cognition atau pengetahuan. Hit the book artinya meninju atau memukul pengetahuan, yang artinya apa? Kita belajar dengan giat. So, Rama hits the book every night. Rama belajar setiap malam. Ada juga kata hit, tapi menggunakan beda, yaitu hit the sack. Nah, tahu nggak sack itu? Sack itu seperti karung semen. Oke, dalam idiomnya, kata the sack ini merujuk apa? Merujuk pada bantal atau pillow. Sehingga hit the sack itu artinya fall asleep. Enak bukan? Coba kalian praktekkan. Selanjutnya, get to the bottom of. Get to the bottom of. Oke, mencari kebenaran. Contohnya, you often tell a lie, so we will get the bottom of your words. Kamu sering berbicara bohong, jadi kita akan mencari tahu kebenaran ucapanmu. The bottom ini adalah apa?
posisi di bawah, ya kan? Nah, yang di surface ini atau yang di permukaan adalah ucapan yang kita dengar. Sehingga ketika kita mau mengobservasi kebenaran, kita mencoba untuk mencari bagian paling dalam. Kebenarannya seperti apa? Maka kita sebut get to the bottom of something. Seperti itu konteksnya. Oke, itu adalah 20 idiom bahasa Inggris umum yang bisa banget kalian praktekkan saat speaking. Tidak hanya kosakata aja yang bertambah, tetapi fluency, casualty, dan juga pronunciation pasti juga akan bertambah. Trust me when you use these words, when like your listeners, your partners are truly English native speakers, trust me, they will understand you. And they will be impressed that you are using an idiom instead of the lexeme words from dictionary. So, itu saja yang bisa kita jelaskan. Apabila kalian suka dengan video ini, coba klik, tekan, dan share ya. Terima kasih, itu saja yang bisa kita jelaskan. Kita akan ketemu lagi di video yang lain, teman-teman. So, see ya, international and sociable people. Bye then. Dah.